Oke, how are you mate? Back again di video ini, di video vlog kali ini kita tetap stay safe di rumah dan kita buat apa aja yang ada di rumah. Dan kali ini aku mau ngasih tahu rekomendasi oli buat Kawasaki W175. Oke, tonton terus, ikutin, dan jangan lupa dong subscribe videonya dan like, share jika kalian suka untuk mendukung channel ini terus. Oke. Oke. Oke, pertama-tama aku akan menjelaskan eh, satu brand oli, yaitu Castrol Oil Power One 4 tak yang kekendalannya 10W40. Di sini kita disclaimer dulu ya. Di sini kita nggak akan menjelaskan sebuah oli itu secara mendetail banget gitu, karena bukan expertnya. Jadi hanya experience yang selama ini saya lakukan di motor saya. Kebetulan motor saya kan Kawasaki W175, dan untuk Castrol Power One ini, untuk keuntungannya dulu ya. Keuntungannya itu dia shifternya itu enak dan suara mesin tuh jauh lebih halus dia. Shifternya enak dan lagi ya, di akselerasi tuh lumayan lah. Kalau di akselerasi di masih 1000 km ke bawah lah ya, pemakaiannya itu masih enak untuk Castrol Oil Power One 4 tak ini. Dan kan ada juga tuh yang Castrol Power One Racing, dan saya belum coba sih yang itu. Kalau yang Power One 4 tak ini yang biasa tuh saya sudah coba. Dan untuk kerugiannya, bukan kerugian sih sebenarnya ya, hal yang negatifnya lah ya dari oli ini kebetulan opini saya pribadi, user experience lah, pemakaian oli-oli berikut di motor saya, di motor Kawasaki W175. Untuk pemakaiannya ini, walaupun pemakaian oli baru gitu ya, baru buka botol dan baru nuangkan, di kecepatan 70 km per jam itu olinya gimana ya, olinya itu kurang ngisi gitu tenaganya. Jadi dari bawah ke 70 km per jam itu dia masih ngisi, dan ketika sudah naik lebih ke atasnya lagi itu dia kayak cuman ibaratnya giginya tuh cuman ngoper aja, dan kurang ada tenaganya. Masih ada tenaga tapi kurang ada tenaganya. Itu sih yang menurutku kelemahan yang penting bagiku untuk sebuah oli sih. Tapi tergantung orang-orang masing-masing ya. Kalau kalian suka, karena keuntungannya itu mesin itu lebih halus memang, dan shifternya itu lebih enak lah shifternya. Dan oli ini tuh kisaran harganya sekitar 50 ribuan. Jadi masih oke lah, masih worth it dengan oli seperti itu kalian pakai. Kedua itu Shell Advance X7 10W40. Dan ini kan Shell ini kan ada yang series ultranya ya, Advance Ultra, yang harganya itu 90 ribuan, dan itu saya belum pernah coba. Yang saya coba Shell Advance X7. Untuk keuntungannya itu tarikannya oke lah. Oke, masih enak di 90 sampai 100 km per jam tuh masih oke. Kecuali ke atasnya sudah agak gedek ya dia. Tapi masih oke lah, kalau buat touring aja itu masih enak lah, masih nyaman. Dan shifternya itu tergolong halus, tapi nggak yang sehalusnya Castrol tuh halus banget. Dan Shell ini masih enak dipakai. Dan kalau kita pemakaian sekitar sebulan atau 1000 sampai 1500 km nya itu, untuk Shell Advance ini X7 ini dia agak keras, agak gimana ngomongnya, agak gak enak gitu. Masih enak cuman nggak seenak banget gitu kan, karena kan sudah 1000 km atau sampai 1500 kan, bahkan sampai 2000 kadang orang pakai. Ya untuk Shell sih masih aman lah, masih oke, dia masih lebih baik. Untuk harga tuh sekitar 50 ribuan, sama dengan Castrol Power One tadi. Yang berikutnya adalah oli genuine Kawasaki yang 10W40 semi sintetik. Nah, ini semi sintetik tuh, yang botolnya kalau nggak salah warna hijau, itu botolnya warna hijau. Dan ketika kita servis awal pertama itu kan, nah itu pasti kita dikasihkan oli itu dari dealer Kawasaki-nya langsung, servis pertama gratis oli itu. Dan oli ini tuh cenderung karakternya sama dengan Shell, dia enak di shifter dan tarikannya tuh oke. Cuman memang agak kelemahannya yaitu
sama dengan Shell tadi di 1000 sampai 1500 km tuh dia kurang bagus lah, tapi masih enak. Secara pemakaian tuh masih enak. Jika kita bawa touring kayak Shell Aton S7 dan oli genuine Kawasaki yang botolnya warna hijau ini semi sintetik, itu masih enak. Touring agak seberapa jauh lah masih enak, karena kemarin saya pakai juga untuk touring ke biduk-biduk tuh, dan kurang lebih 1000 kilometeran lah pulang balik itu, dan masih oke untuk kedua oli ini. Terus yang terakhir adalah oli genuine Kawasaki full sintetik. Udah maghrib. Oke, untuk oli terakhir nih ya, oli Kawasaki full sintetik yang 10W40. Oh ya, oli genuine Kawasaki yang tadi itu yang semi sintetik itu harganya 50 ribuan untuk olinya sendiri tuh yang botol warna hijau. Kalian bisa beli di Kawasakinya langsung mungkin, atau di toko-toko bengkel-bengkel terdekat mungkin yang ada ya. Dan yang terakhir oli genuine full sintetik Kawasaki 10W40, dan ini tuh menurut saya pribadi ya, ini yang the best daripada oli-oli sebelumnya tadi, karena oli ini tuh tarikannya enak sama karakternya, cuman lebih enak dari oli Shell dan oli genuine yang warna hijau itu. Lebih enak dan shifternya halus, dan untuk touring itu bisa sampai 2000-an lah, masih oke sih. Untuk 2000-an sih masih oke kalau kalian pakai itu buat touring, dan menurut saya enak sih karena dia full sintetik ya, belum ester. Kalau kan kayak motor itu kan ester banget itu, ester banget. Harga sih dia agak lumayan mahal, tapi masih under 100 ribu, sekitar 80 sampai 85 ribu lah untuk oli ini. Dan kalau kalian yang senang high speedan ini kan, nah bisa coba ke Moto 5100 kan, karena Moto tuh ada yang 3100, cuman menurut saya agak kurang sip ya kalau untuk Moto. Jadi 5100 dan series ke atas yang Vivian itu, nah itu oke buat high speed. Tapi kalau buat touring belum pernah coba sih, cuman kayaknya bakal enak sih karena dia kenceng olinya itu. Ester teknologi juga kan karena di Moto itu. Jadi kan baru kan Moto ini sangat terpercaya banyak yang memakai oli-oli Moto ini buat high speed untuk racing competition gitu kan, segala macamnya. Kalau Moto ini agak lumayan harganya, sekitar 150-an untuk 5100. Yang 3100 tuh sekitar 90 atau 80 gitu ya. Nah, sekitar segitu. Kalau 5100 nih agak oke dia. Karena bisa buat kenceng-kencengan. Jadi buat kalian yang bisa buat yang kenceng-kencengan, tapi tetap hati-hati ya, tetap stay safe. Dan untuk oli Moto 5100 ini rekomendasi banget. Tapi kalau buat pakai harian enak sih, cuman agak gak worth it ya dengan harga 150 ribu buat dipakai harian, buat kerja atau buat sekolah segala macam. Kalau saya sih lebih saran untuk harian, atau bisa kalian pribadi bisa pilih sendiri sih, Shell Aton X7 atau oli genuine Kawasaki yang botol hijau. Kalau saya sih lebih prefer ke yang full sintetiknya Kawasaki. Itu buat pakai harian ya, beda tipis lah, sekitar 80 sama 50 ribu kan, tapi buat oke lah buat dipakai harian. Oke, segitu aja video kali ini. Dan itu semua experience yang saya pernah alami ketika memakai oli di Kawasaki W175. Jika kalian ada oli-oli lain dan experience berbeda, komen di bawah. Dan jika kalian suka, like, share, subscribe video ini untuk kelanjutannya video-video lainnya. Oke, kalian tunggu aja video-video berikutnya. Bye. Thank you, mate.